Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya, Aden Muhammad Taufik. Saya mahasiswa Institut Pendidikan Indonesia Garut. Oke teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perkiraan dan antisipasi terhadap masyarakat menuju di masa depan. Nah, dalam materi kali ini teman-teman kita akan membahas beberapa poin, yaitu diantaranya yang pertama yaitu perkiraan masyarakat di masa depan, yang kedua yaitu antisipasi terhadap masyarakat di masa depan, tantangan pendidikan di masa depan, peran pendidikan dalam membangun masyarakat di masa depan. Nah, untuk itu teman-teman, marilah kita simak pembahasan berikut ini. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan. Di mana dalam pembahasan kali ini yang pertama yaitu poin tentang perkiraan masyarakat di masa depan. Di mana dalam perkiraan masyarakat di masa depan ini terdapat dua poin. Yang pertama yaitu masyarakat di masa depan diperkirakan akan mengalami banyak perubahan yang begitu cepat teman-teman, sehingga gitu ya teman-teman, di perubahan ini terdapat di berbagai aspek, baik itu dari aspek teknologinya gitu ya teman-teman, ekonomi, sosial dan budaya. Nah, perlu kita ketahui teman-teman, hal ini gitu ya disebabkan oleh gitu kemajuan teknologi yang begitu pesat. Contohnya teman-teman, Contohnya kita teman-teman seperti kemajuan di era bidang media pendidikan yang ada di pendidikan, media yang ada di pendidikan. Nah, penggunaan media tersebut itu merupakan kemajuan teknologi yang menggunakan gitu berbagai media-media yang menggunakan aplikasi ataupun software terkait untuk mencapai tujuan dalam pembelajaran. Nah, teman-teman, poin yang kedua yaitu terkait perubahan ini, perubahan tersebut gitu ya akan dapat mempengaruhi juga gitu terhadap kebutuhan dan tuntutan bagi masyarakat di masa depan di dalam sebuah pendidikan gitu ya. Nah, teman-teman, pendidikan ini gitu perlu kita disesuaikan ataupun perlu kita ketahui dengan kebutuhan masyarakat di masa depan ini untuk mempersiapkan gitu ya antara individu untuk menghadapi perubahannya yang begitu cepat dan kompleks. Nah, kembali lagi teman-teman terkait perubahan yang kedua yaitu terkait perkembangan yang begitu pesat terhadap teknologi. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke dalam poin yang kedua. Di mana dalam poin yang kedua ini kita mengantisipasi gitu ya terhadap masyarakat di masa depan. Di mana dalam antisipasi terhadap masyarakat di masa depan ini terdapat 6 poin. Yang pertama kita itu pendidikan gitu, terhadap pendidikan. Nah, pendidikan ini gitu teman-teman perlu diarahkan untuk mempersiapkan individu untuk menghadapi perubahan-perubahan yang begitu cepat dan kompleks. Di dalam pendidikan teman-teman kita perlu mengembangkan gitu terhadap kemampuan dan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat yang disesuaikan gitu ya. Nah, untuk poin yang kedua yaitu bagian 2 yaitu kemampuan dan keterampilan yang relevan. Maksudnya teman-teman, kemampuan dan keterampilan yang relevan ini disesuaikan dengan terhadap kebutuhan ataupun masyarakat di masa depan nanti gitu ya. Baik yang antara misalkan solusi ataupun inovatif, bukan solusi inovatif ya. Jadi mohon maaf, bukan solusi dan inovatif tetapi menyesuaikan teman-teman terhadap kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat tersebut gitu. Nah, yang ketiga teman-teman terkait kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Nah, di mana dalam kemampuan ini teman-teman gitu ya kemampuan ini untuk menganalisis informasi terkait informasi yang didapat ataupun misalkan mengidentifikasi masalah dan mengembangkan solusi yang inovatif terkait permasalahan yang didapat. Nah, maka dari itu teman-teman, keterampilan dan kemampuan tersebut dibutuhkan terhadap menghasilkan atau memecahkan suatu masalah yang ada gitu. Nah, poin yang ketiga yaitu kemampuan berkomunikasi. Ini juga teman-teman di dalam poin yang ketiga ini tidak kalah penting tuh teman-teman, terkait kemampuan berkomunikasi ini merupakan sesuatu hal yang sangat penting bagi di masa depan nanti gitu. Mengapa gitu sangat penting? Karena kemampuan berkomunikasi ini sangat penting sekali terhadap komunikasi antara satu dengan yang lainnya gitu, untuk dapat memperoleh suatu informasi terhadap kemajuan kemajuan teknologi, sosial ataupun budaya dan sebagainya. Nah, yang kelima teman-teman terkait kemampuan adaptasi dan fleksibilitas. Di mana dalam kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kemampuan yang dapat menyesuaikan diri dengan orang lain gitu ya. Terhadap perkembangan yang begitu cepat ataupun kompleks. Nah, ini juga sudah termasuk ya teman-teman terhadap poin-poin yang sebelumnya yang sudah saya terangkan gitu ya terhadap kemampuan adaptasi dan fleksibilitas. Nah, poin yang terakhir yaitu kemampuan belajar sepanjang hayat. Di mana dalam kemampuan sepanjang hayat ini tidak terukur gitu ya teman-teman terhadap bagaimanapun belajar dimanapun kapanpun kita harus tetap belajar. Maka dari itu kemampuan ini harus terus belajar gitu terhadap dan dikembangkan kepada diri kita sendiri.
Sehingga dalam belajar sepanjang hayat ini gitu ya, kita tidak kita tidak selalu mengedepankan ataupun tidak selalu mengedepankan untuk tidak selalu belajar, melainkan belajar juga itu terdapat berbagai macam, dan di antaranya kita terhadap belajar dari pengalaman kita yang sudah terjadi ataupun yang sudah terjadi terkait pengalaman yang dulu-dulu. Nah, adapun teman-teman belajar juga ada yang secara formal ataupun dan non formal. Nah, teman-teman kalau misalkan yang non formal itu barusannya sudah saya sampaikan. Nah, terkait yang formalnya itu yang dilakukan di dalam kelas ataupun di dalam kelas yang diberikan suatu informasi, suatu pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Ya, nah itu termasuk ke dalam pembelajaran yang formal. Nah, adapun teman-teman tantangan di dalam pendidikan ya bagi di masa depan nanti gitu ya terdapat beberapa poin. Di antaranya yang pertama itu pendidikan di masa depan akan menghadapi sebuah tantangan seperti meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan. Maksudnya kualitas ini jadi lebih mengedepankan kemajuan atau memanfaatkan teknologi-teknologi yang udah semakin cepat berkembang, maka pendidikan tersebut harus juga mengikuti arah zaman tersebut sehingga gitu meningkatkan kualitas-kualitas yang ada di dalam pendidikan tersebut dengan memanfaatkan sebuah teknologi yang canggih. Nah, namun teman-teman di dalam pendidikan juga gitu ya teman, terdapat peran pendidikan dalam membangun masyarakat di masa depan. Nah, di dalam membangun masyarakat di masa depan ini terdapat 2 poin teman-teman. Di antaranya pendidikan memiliki peran penting dalam membangunkan sebuah masyarakat di masa depan. Maksudnya teman-teman, jadi di dalam pendidikan ini memiliki peran penting gitu ya di dalam membangun masyarakat di masa depan nanti agar lebih baik. Nah, teman-teman, yang poin yang kedua yaitu terkait pendidikan perlu diarahkan untuk mengembangkan suatu individu yang memiliki kemampuan dan keterampilan yang baik ataupun yang relevan. Maksudnya dalam poin yang kedua ini di dalam seorang individu yang memiliki kemampuan dan keterampilan yang relevan gitu teman, maka nanti di masa depan harus gitu ya memiliki peran penting untuk mengembangkan dan meningkatkan dari kemampuan dan keterampilan tersebut sehingga dapat membantu dan hingga membentuk individu tersebut menjadi lebih kreatif dan inovatif terhadap perkembangan di masa depan nanti. Sehingga teman-teman begitu pentingnya gitu di dalam sebuah pendidikan gitu ya bagi masa depan, bukan bagi masa depan tapi untuk masa depan nanti. Mungkin teman-teman terkait pembahasan kali ini dicukupkan sekian. Mohon maaf kalau misalkan ada gugup sekali ataupun salah-salah kata yang saya ucapkan, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.